Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Otomotif Teknik Kendaraan Ringan menyampaikan beberapa hal tentang sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi atau kita kenal dengan uji kompetensi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur pada pasal 61 ayat 3. Proses sertifikasi bisa kita saksikan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Otomotif Teknik Kendaraan Ringan. Proses-proses uji kompetensi ini bisa kita saksikan dalam video sebagai berikut. Selanjutnya adalah apabila kita sudah menyelesaikan uji kompetensi, maka peserta uji kompetensi atau masyarakat yang sudah melaksanakan uji kompetensi akan menunggu pengumuman yang disampaikan nanti oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi, apakah orang tersebut dia kompeten atau tidak. Kalau dia dikatakan kompeten, maka nanti akan diterbitkan sertifikat kompetensi. Nanti pada pemaparan berikutnya kami akan menyampaikan persyaratan orang menjadi kompeten itu seperti apa. Jadi kalau kita dikatakan kompeten, ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh seorang untuk dia dikatakan kompeten. Nah, kalau sudah dikatakan kompeten supaya diakui oleh masyarakat, maka dalam keseharian kita juga harus mempertahankan kompetensi itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melaksanakan atau melakukan pekerjaan kita sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Sehingga lembaga sertifikasi yang mengeluarkan atau merekomendasikan seseorang menjadi kompeten bisa diterima oleh semua dengan bukti sertifikat, kemudian dengan bukti keterampilan yang memang dimiliki oleh orang tersebut. Ada 3
syarat untuk orang itu dikatakan kompeten. Yang pertama, dia punya pengetahuan. Kemudian yang kedua, dia punya skill. Yang ketiga, ada penilaian sikap. Kalau ketiga unsur ini sudah seseorang punya, maka dia dikatakan kompeten. Atau lembaga sertifikasi kompetensi berhak memberikan dia sertifikat kompetensi. Untuk itu, apabila masyarakat ingin kompeten, harus betul-betul memperhatikan yang tiga unsur tadi itu, yaitu pengetahuan, skill, dan sikap. Sehingga kualitas dari uji kompetensi itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima oleh semua kalangan. Setelah orang melaksanakan uji kompetensi, maka dia harus siap mempergunakan sertifikat kompetensi yang sudah dimiliki. Apabila tidak diasah kemampuannya, maka sertifikat itu tidak akan berarti apa-apa. Untuk itu, setelah uji kompetensi, masyarakat atau peserta uji kompetensi harus juga mempertahankan kompetensinya dengan tetap melaksanakan keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki untuk dilaksanakan setiap hari, sehingga kompetensi atau keterampilan yang dimiliki itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Setelah melaksanakan uji kompetensi, apabila peserta dinyatakan kompeten, maka akan diberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat ini merupakan pengakuan kompetensi seseorang sesuai bidangnya masing-masing. Sertifikat ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sertifikat ini merupakan modal awal seseorang untuk bekerja di dunia industri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, sertifikat ini tidak menjamin seseorang untuk langsung direkrut kerja. Tetapi paling tidak, dia sudah punya modal awal untuk bersaing dengan orang lain. Pengakuan terhadap sertifikat kompetensi, terutama dari industri, sangat diperlukan. Karena bagaimanapun, lulusan lembaga kursus dan pelatihan ataupun lembaga pendidikan vokasi sangat tergantung kepada dunia industri. Kami dari lembaga sertifikasi kompetensi teknik otomotif kendaraan ringan berharap sinergitas lembaga kursus, lembaga sertifikasi kompetensi, dan industri benar-benar terjalin agar pengakuan sertifikat kompetensi ini diterima oleh semua kalangan. Maka kami mengusulkan agar pelaksanaan uji kompetensi itu betul-betul menggunakan prinsip akuntabel dan kredibel. Akuntabel, dia bisa dipertanggungjawabkan. Kredibel, dia mempunyai kualitas yang sangat bagus. Pada bagian terakhir ini, kami akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang kami paparkan sebelumnya. Yang pertama, apabila orang mau dikatakan kompeten atau diakui kompetensinya, maka dia harus mempunyai 3 syarat untuk dia dikatakan kompeten. Dia harus punya pengetahuan, dia punya keterampilan atau skill, kemudian dia mempunyai sikap yang bagus terhadap pekerjaan itu. Kemudian pada saat pelaksanaan uji kompetensi itu memang harus dilaksanakan dengan akuntabel dan kredibel. Demikian pemaparan kami, semoga pelaksanaan uji kompetensi, kemudian sertifikat kompetensi betul-betul bisa diterima oleh semua kalangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.